dilaksanakan di sini. Dan karena kan ini kan sudah ada di POK ya. Kecuali kalau tidak ada dalam anggaran, nanti tinggal diberikan keterangan kan tidak semua juga perlu anggaran ya. Kalau memang tidak perlu anggaran, jangan ditulis perlu anggaran gitu. Tapi kalau memang mau ini perlu dilaksanakan belum ada anggaran, nanti diberikan catatan di bagian keterangan belum ada anggaran dan perlu dialokasikan anggaran. Syukur-syukur kalau bisa dijelaskan berapa anggaran yang dibutuhkan, sehingga ketika nanti kita melakukan revisi anggaran itu sudah bisa ya. Saya kira itu jadi yang paling penting nanti paling tidak yang perjanjian kinerja kita ini bisa jadi dokumen kita nanti untuk mengisi kinerja kita di BKN itu. Kemudian ini juga jadi patokan kita untuk mengeksekusi program-program yang sudah ada ya. Jadi itu ya, dan saya minta format ini di dokumen yang perencanaan kinerja 2024 ini diperbaiki. Jadi yang di kolom PMA Perkin ini nanti yang terkait dengan Perkin kedua itu di copy MP sasaran strategisnya dari sini dan diberikan keterangan tadi misalnya sasaran strategis nomor berapa dalam kurung ya, SS03 misalnya sasaran strategis nomor 3. Dan tadi di bagian target kinerja itu diisi dengan target yang pola penulisannya dengan bahwa kita menunjukkan itu benda ya atau sesuatu yang bisa diukur ya. Jadi ditulis misalnya dengan jumlah pendidik yang mengikuti pelatihan dalam kurung targetnya berapa. Nanti di sasaran strategisnya silakan dijelaskan bagaimana itu akan dicapai ya. Dan di keterangan itu diisi dengan detail teknis bagaimana itu akan dilaksanakan. Jadi seperti tadi misalnya jumlah pendidik yang mungkin ini misalnya kalau saran saya misalnya jumlah pendidik yang ditingkatkan kompetensinya dalam pengecekan similaritas misalnya. Similaritas, nah nanti strateginya melaksanakan pelatihan penggunaan pendidik misalnya. Nah keterangannya akan sementara perlu dilakukan workshop tapi belum ada anggaran. Nah kalau yang lain kan kalau pembinaan rohani nanti keterangannya tinggal dijelaskan aja, ini kan akan kita laksanakan ya. Ini akan dilaksanakan pada tanggal sekian sampai sekian, dilaksanakan di mana dengan anggaran yang tersedia berapa, itu mungkin bisa dijelaskan di sini lebih detail ya. Itu pertama. Jadi saya minta nanti kita semua kalau bisa nanti sampai jam sekarang jam udah mau jam 9 ya. Mungkin kita nggak bisa pleno ya, tapi saya minta sampai jam 10 itu sebelum penutupan itu sudah ada dokumen-dokumen itu sudah perbaiki, nanti bisa dikumpulkan ke WA group kita ya. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan juga dalam Perkin kita ini, kita perlu coba dicek lagi apakah yang terkait dengan program-program strategis itu sudah dimasukkan atau belum ya. Nah program strategis kita karena mengacu arahan dari Dirjen itu salah satunya adalah terkait dengan transformasi ya, transformasi stakap. Nah di situ mungkin nanti di waket 1 tolong dicek apakah sudah ada indikator kinerja terkait dengan pembukaan prodi baru. Kemudian dicek juga indikator kinerja terkait dengan proposal untuk transformasi. Nah kemudian di waket 2 nanti mungkin perlu dicek tentang pemenuhan sumber daya manusia itu.
indikator kinerja. Jadi nanti saya kirimkan lagi ya yang persyaratan transformasi waktu itu. Nanti minta tolong kita cek apakah persyaratan pemenuhan untuk transformasi itu untuk masing-masing bagian itu sudah dimasukkan dalam program kerja atau tidak. Salah satunya misalnya kemarin yang dipersyaratkan itu ruangan untuk perpustakaan ya. Nah itu nanti tinggal dijabarkan saja. Kemudian untuk jurnal misalnya, untuk jurnal ini jurnal sebenarnya nanti masuk ke bagian perpustakaan dengan TPID sebenarnya. Karena untuk pembangunan jurnal kemarin saran dari Rektor IAIN, kita tinggal melis saja jurnal yang open access, nanti kita link ke website kita ya. Kemarin saya sudah minta dengan Pak Wawan, sudah ada 4 ya, mudah-mudahan nanti bisa ditambahkan lagi. Sudah ada 4 yang bisa diakses secara online. Nah tinggal nanti di TPID membuat link supaya jurnal itu bisa kita akses di website kita. Nah itu tadi yang seperti itu, nanti saya akan forwardkan yang persyaratan pemenuhan untuk transformasi itu. Nanti masing-masing bagian coba dilihat apa yang bisa dilakukan untuk mensupport itu ya, pencapaian persyaratan transformasi itu ya. Saya kira itu ya cukup jelas. Jadi yang pertama minta tolong yang kinerja 2024 ini sempurnakan lagi dengan pertama tadi yang kolom perkin ini yang terkait dengan perkin ketua itu di sasaran strategisnya di copy and paste dan dikasih kode di belakangnya. Jadi SS misalnya strategis 3 berarti SS 03 ya. Kalau yang di luar sasaran strategis tidak perlu dikasih kode ya. Kan itu. Nah kemudian di target kinerja minta tolong itu memang dibuat target, berarti itu dengan pola kata benda ya, kemudian jumlah targetnya ditulis di dalam kurung ya. Nah strategi pencapaian nanti dijelaskan dan detail pelaksanaan teknisnya dijelaskan di keterangan ya, seperti itu. Kemudian tadi yang kedua minta tolong persyaratan pemenuhan untuk transformasi itu juga dimasukkan ke target kinerja di 2024. Saya kira itu ya, mungkin ada pertanyaan mungkin. Ya, silapan. Artinya yang usul Pak untuk masalah perbaikan ini usul saya kan kemarin kita udah membuat secara setiap unit itu kan ada buat tuh. Apakah tidak bisa diusulkan misalnya ada kita membentuk suatu tim penyusun gitu, tim penyusun untuk merangkum ini semua. Jadi ada tim penyusun. Begini, sebelum masuk ke tim penyusun itu, ini harus dibenahi dulu. Karena saya memang lihat kemarin kan masih banyak yang perlu dibenahi. Jangan sampai tim penyusun itu masih dapat data yang belum sesuai standar itu. Tim penyusun itu pasti nanti, karena nggak mungkin ini selesai di sini kemudian ini, itu pasti nanti. Cuma sebelum masuk ke tim penyusun, saya minta sesuaikan standarnya dulu. Jangan masing-masing unit ini pakai standar sendiri-sendiri beda, sulit nanti tim penyusun nggak akan bisa menyusun, nggak akan merangkum. Jadi yang saya minta itu kita samakan dulu standarnya, karena kemarin saya lihat di hasil itu belum sama semua standarnya. Jadi samakan dulu, perbaiki dulu sesuai dengan ketentuan itu, bahwa yang di kolom perkin ketua itu yang diisi nanti diambil sasaran strategisnya, dikasih kode sasaran strategis nomor bapak ya. Tapi bukan satu-satunya yang perkin ketua ya. Kalau misalnya yang tambahan ya silakan, tapi nggak perlu dikasih kode gitu kan.
Nah, nanti di bagian target kinerja minta tolong itu dibuat memang diisi dengan target, berarti dalam bentuk benda lah gitu kan, bentuk benda yang abstrak, kemudian targetnya di dalam kurung. Nah, kemudian nanti strategi pencapaian seperti apa, dan di keterangan itu detik teknis pelaksanaannya. Kalau itu sudah dibuat seperti itu, nanti dimasuk ke tim itu lebih mudah. Kita akan buat nanti timnya. Nanti akan ada tim yang untuk menyusun merangkum ini menjadi satu. Ya, tapi mohon dari masing-masing unit itu kaidah itu dipakai sama dulu ya supaya mudah. Kalau enggak nanti tim promosnya akan bingung, mungkin bisa jadi mulai dari nol lagi gitu. Ya saya kira itu. Tadi Pak Martinus kayaknya ada yang ini tadi berarti yang untuk transformasi itu kita masukkan ke Perkin ini juga. Kalau memang itemnya itu ada di sasaran strategis Perkin itu, masukkan di situ. Tapi kalau nggak ada, tambahkan aja. Ya, artinya berarti dibuat dalam apa namanya matriks yang ada di. Ya, dibuat di sini, dibuat di matriks ini, dibuat di sini. Ya, ya. Dibuat di sini. Cuma apakah dia di sasaran strategisnya ada di Perkin ketua atau enggak kan belum tentu ya. Ya, ya. Karena kan penyusunan Perkin itu kan sebelum list nggak sinkron lah dengan itu, belum tentu sinkron gitu. Jadi disusun di matriks itu, di matriks kinerja 2024 itu ditambahkan ke situ. Kalau memang sasaran strategisnya sudah ada di Perkin, ambil sasaran strategis itu gitu. Tapi kalau nggak ada, masukkan sebagai tambahan. Oke, baik. Tapi yang rata-rata ada kan di sarana, di tenaga. Sepertinya masuk semua gitu. Misalnya Masuk semua. Tapi kalau nggak ada, tambahkan aja. kan dia berkaitan dengan SDM begitu. SDM kan ada peningkatan sarana apa? Tenaga. Ada lagi? Yang maksud saya tadi itu. Ya Pak, ada lagi Pak? Jadi kan ini kan kita pertemuan kita kan yang terakhir di hari yang keempat ini. Maka kita kan memang kalau saya cermati dari awal itu memang kita sudah kehilangan fokus dari pelaksanaan raker itu sendiri. Nah, kita membahas renov dan secara detail kemarin itu yang Prof Edi itu kan RIP dalam conclusion dari raker ini seharusnya kita akan membuahkan sebuah rekomendasi Pak, rekomendasi terkait hal-hal yang sudah kita bahas kemarin di raker itu. Salah satunya tadi itu kan bagaimana kita menyelesaikan RIP itu dengan target-target yang harus diserahkan kepada stakeholder yang ada. Kemudian terkait juga hal yang penting itu adalah transformasi, di mana transformasi ini kan menjadi fakta integritas yang sudah Bapak tanda tangani dengan Dirjen. Nah ini memang menjadi fokus selain daripada tadi pelaksanaan kinerja tahun 2024 yang memang kita belum evaluasi apa yang kita kerjakan di 2023, apalagi kita menyentuh perencanaan di 2025, usulan-usulan yang ada. Nah sehingga memang kalau kita sudah merekomendasikan ini, raker ini akan tuntas nanti dalam rapat-rapat yang akan kita bahas ke depannya Pak, berfokus pada hal itu. Oleh karena itu usul saya kita, karena ini kan tidak terlalu panjang lagi hari ini, kita membahas rekomendasi untuk isu-isu strategis atau hal-hal yang sudah ada di depan mata kita itu, yang tadi sudah kami sampaikan ya terkait transformasi itu yang menjadi hal yang krusial. Juga isu-isu strategis terkait pelaksanaan
kinerja kita di tahun 2024 ini, sebagai contoh itu yang masih PR di 2023 itu kita sudah berhasil membeli tanah, namun sertifikasi tanah kita kan masih. Nah, isu ini kan harus kita tindak lanjuti supaya legalitas atau legalisasi dari penggelontoran uang kita yang sudah kita sampaikan itu bisa terrealisasi, bisa diselesaikan permasalahan ini. Juga kita menghadapi hal-hal yang berat, misalnya tadi selain transformasi kita harus membeli tanah lagi di 2024 ini. Nah, ini strategisasi yang harus kita gunakan dalam pelaksanaan program ini yang memang tidak bisa dibebankan oleh satu atau dua orang untuk bekerja sebagai tim. Nah, ini yang memang harus kita masukkan dalam sebuah rekomendasi penting dalam pelaksanaan kinerja kita di 2024 ini, sehingga bisa tercapai program-program yang kita inginkan dan kinerja kita yang kita harus selesaikan, tuntaskan, termasuk juga dengan target isu nasional ini kan yang menyangkut dengan pelaksanaan anggaran yang harus selesai 98% itu di bulan Oktober. Nah, ini memang kita tidak bisa menutup mata terhadap hal ini karena ini menjadi target menteri, dan menteri menginginkan itu karena di Oktober kan ada perubahan rezim. Nah, artinya ketika pergantinya presiden, akhirnya kita harus mempersiapkan langkah apa yang harus kita antisipasi untuk ini. Dari saya seperti itu masukannya, mungkin karena kita ini penting, pertemuan kita raker, saya harap ini bisa menjadi konsentrasi kita semua. Untuk itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andre. Memang itu yang saya sampaikan di awal tadi. Kemarin memang kita terlalu banyak yang kita akomodir sehingga kita nggak fokus ke ini. Nah, tapi pada intinya saya ingin yang disampaikan oleh Pak Andre itu nanti dituangkan dalam rencana Perkin 2024 itu. Pertama, kalau tadi kan misalnya untuk yang terkait akreditasi itu dimasukkan aja dalam target kinerja, kemudian strateginya apa, keterangannya apa gitu. Jadi menurut saya di sini lah sebenarnya kita ingin supaya yang tadi isu-isu strategis itu juga, yang hal-hal strategis yang harus kita laksanakan itu masuk dalam program kerja perencanaan kinerja kita di 2024 itu gitu. Nah, ini karena masalah waktu, karena jam 10 kita akan bisa, kan waktu kita nggak banyak nih. Saya minta kita bekerja cepat. Kalau memang kita mau ada diskusi lagi nanti untuk penyusunan rekomendasi itu, berarti kita hanya punya waktu setengah jam sampai 9.30 perbaiki dokumen ini dengan mengakomodir tadi isu-isu strategis, termasuk misalnya untuk pengadaan tanah nanti kan itu bisa masuk di bucket 2 dengan kabak ya. Dalam dua hal itu bisa dimasukkan di situ. Jadi dalam pengadaan sarana prasarana itu di keterangan itu harus dijelaskan lagi, jelaskan detailnya bahwa ini sangat strategis dan segala macam, tambahkan aja sehingga ada dokumen gitu loh, daripada kita hanya diskusi tidak ada dokumen yang tertuang, nanti setelah rapat kita lupa lagi, nggak ada catatannya. Jadi menurut saya kita masukkan aja semua itu di rencana strategis, rencana kinerja kita di 2024 ya. Kita nggak usah berpikir 2024 dulu lah, waktu kita hanya 30 menit nih untuk nyusun itu. Setelah itu kita coba panelkan, nanti masing-masing bagian itu tadi sampaikan yang paling strategis, misalnya di tahun ini itu apa ya, dari sekian target-target kinerja yang sudah disusun itu ya. Jadi dituangkan, saya minta tolong itu yang disampaikan itu tadi, saya setuju bahwa memang makanya saya sampaikan tolong di kinerja, perencanaan kinerja itu dimasukkan tadi yang terkait transformasi,
transformasi itu harus dimasukkan karena kan misalnya di wakil 1 tadi sangat krusial itu tentang penambahan prodi baru, kemudian sangat krusial terkait dengan proposal untuk transformasi itu. Nah kemudian di bucket 2 dengan kabak itu nanti sangat krusial terkait dengan pemenuhan SDM yang bergelar yang berjabatan akademik rektor kepala. Itu kan harus dimasukkan di apa namanya, di rencana kinerja itu. Jadi saya kira begitu, nanti saya coba kirimkan lagi yang apa namanya dari Pak Yuven itu terkait dengan persyaratan pemenuhan itu, minta tolong itu dilihat dan masing-masing bagian kalau tadi ada yang dirasa apa namanya sangat mendesak untuk itu kan di bagian keterangan itu kasih tahu aja, diberikan catatan aja di bagian keterangan itu bahwa ini merupakan program yang mendesak. Dan saya sangat setuju bahwa untuk anggaran itu kita memang harus bergerak cepat. Oleh karena itulah menurut saya kita harus membuat perencanaan 2024 ini matang gitu ya. Jadi di strategi penjabarannya harus jelas, kemudian di teknis detail pelaksanaannya harus jelas kita tuangkan di bagian keterangan ini sehingga kita punya perencanaan yang baik. Saya kira gitu. Saya kira udah ya, biar tidak apa namanya terlalu menyita waktu karena kita punya waktu sedikit. Saya minta tolong 30 menit kita perbaiki lagi yang rencana kinerja 2024 ini. Kemudian nanti di 30 menit berikutnya masing-masing bidang mungkin bisa mempresentasikan yang apa namanya strategis itu tadi supaya kita bisa sama-sama menjadi perhatian kita. Nanti ada yang mencatat sebagai rekomendasi apa program strategis tahun ini yang harus kita eksekusi secara cepat. Saya kira itu kita bekerja sampai 9.30. Nanti saya minta setelah 9.30 presentasi singkat dari masing-masing bagian untuk menunjukkan program strategis yang perlu menjadi atensi itu yang mana saja. Begitu ya Pak Andre, segera. Oke, silakan masing-masing nanti 9.30 kita coba apa namanya review lagi dari hasil itu. Terima kasih. Masing-masing kelompoknya. Kalau Pak Lukas yang paling serius.
Itu kan pakai kode itu kan. Ada saksi apa perkawinan. Apa tuh? Kirim ke situ lagu tambah satu bu, bentar. Dan terlaksananya, terselenggaranya itu yang ke-9. Ini khusus. Terlaksananya, terselenggaranya apa namanya? Tridharma ya. Terselenggaranya nomor 9. Tambah. Nanti yang satu bantu apa nih? Target. Sekalian jalan kan? Terselenggaranya Tridharma. Yang 10 pembukaan prodi, pembukaan prodi baru. Itu sendiri pembukaan prodi baru. Tulis disebutkan konseling teologi, jadi sudah masuk tanggal 11 ini sudah masuk tadi teologi dan pastoral yang peningkatan akreditasi itu yang nomor berapa tuh? 11 tuh, 11. Terakhir peningkatan akreditasi dari baik menjadi baik program studi. Kalau S2-nya tuh yang Pak Ketua kasih kode video TV seorang dua 1 sampai 4 Pak Ketua nomornya. Kemarin yang Ada pulau di antara kita.
Iya. Ah, 12 kan udah 12. Pak Bayu. Mana yang baru kasih baru kasih yang nomor berapa tuh Nuan kirimkan ke aku punya Nuan Kalau pas kemarin oh baru kasih nggak pas nih kalau BKS yang dimasukin ke saya. Tadi kan sekolah tinggi kalau di Magister Teologi Katolik tuh masa BKS yang tidak Enggak, berarti dia di bawah evaluasi sama buat terpilih nanti tuh. oh ya. Jadi saya hapus aja ya. Itu buat ini. bukan ada ya khusus buat dari apa dari yang enggak itu dari tata pakong dan PMA pokoknya ya kata benda diberi narasinya Yang kalimatnya target bagaimana kalimatnya target misalnya tadi yang enggak belum operasional Lihat yang di punya saya tuh Pak. ya tapi jangan lihat yang mana Pak Rutinus lihat yang mana Yang punya saya tuh. yang punya yang mana Wakil ketua 2 itu. Wakil ketua 2 itu. yang mana Kalau ada jumlah orang. Landscape yang ke satu Pak. Beliau kelihatan Pak. Cek. kan ada begitu Udah ya. Makasih Pak. dalam mata pelajaran mata kuliah. Oh kalau gitu perangkatan